Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Central Nervous System atau sistem saraf pusat. Sebagaimana kita ketahui bahwa regulasi sistem organ di seluruh tubuh kita ini diatur oleh dua sistem besar. Regulasi sistem organ di seluruh tubuh kita diatur oleh dua sistem besar. Yang pertama adalah sistem saraf dan yang kedua adalah sistem hormonal. Yang pertama adalah sistem saraf dan yang kedua adalah hormon. Nah, sebelumnya kita akan mereview sedikit tentang organisasi saraf di dalam tubuh kita ya. Pada orang dewasa ini jumlah sel-sel saraf itu lebih dari 100 miliar, di mana sel-sel saraf ini atau sel saraf disebut neuron ya. Bedakan dengan sel ginjal yang disebut sebagai nefron ya. Neuron-neuron ini berhubungan satu sama lain, bergabung satu sama lain untuk menghasilkan fungsi yang complicated ya, spesifik dan complicated. Fungsi apa itu yang dimaksud? Seperti fungsi mengingat, melihat, belajar ya, berpikir, kemudian tentang kesadaran, kemudian pergerakan dan yang lainnya. Nah, pada bayi yang baru lahir sebenarnya seluruh neuron itu sudah dibentuk ya, namun pada bayi itu otaknya beratnya masih 1/4 dari otak dewasa. Mengapa? Karena otaknya ini masih terus tumbuh ya, otaknya ini masih terus tumbuh. Kenapa otaknya bisa tumbuh? Yang pertama disebabkan karena neuronnya mengalami pembesaran. Kemudian karena neuronnya mengalami pembesaran, terutama diikuti dengan bertambahnya jumlah akson dan dendrit beserta bertambahnya jumlah sinap. Oke, nah pertumbuhan dari neuron ini, pertumbuhan dari otak ini ya, ini dibutuhkan untuk stimulasi perabaan, kemudian bicara, kemudian untuk berhayal, juga fungsi-fungsi yang lainnya. Baik, jaringan saraf ini pada dasarnya dibagi menjadi dua ya. Jadi jaringan saraf itu disusun oleh dua macam sel. Yang pertama adalah sel neuron, sel saraf sendiri, dan yang kedua adalah sel glia. Jaringan saraf disusun oleh dua jenis sel. Yang pertama adalah sel saraf atau neuron dan yang kedua adalah sel glia. Sel saraf ini dia yang bertugas untuk mentransmisikan impuls baik dari periferal mau ke otak maupun yang dari otak ke jaringan target. Oke, sementara sel glia ini dia bertugas untuk memberikan nutrisi dan support kepada neuron yang mentransmisikan impuls neuronnya. Sel glia ini yang memberikan nutrisi dan support kepada neuron. Oke, ini gambaran dari neuron atau sel saraf dan neuroglia ya. Sel penyangga atau sel pendukung dari neuron. Ini gambaran dari neuron yang kuning ya. Ini gambaran dari neuron. Kemudian yang lain adalah gambaran dari sel glia. Contohnya apa? Mikroglia, kemudian oligodendrosit, kemudian ada astrosit. Oke, baik, kita pindah. Nah, berikut ini adalah struktur dari neuron secara umum.
di mana neuron ini disusun oleh beberapa bagian seperti yang pertama adalah dendrit, berlanjut ke soma, kemudian di dalam soma ini terdapat nukleus. Kemudian dari soma berlanjut ke akson, di mana akson ini ada sebagian yang diselubungi oleh myelin sheath. Kemudian ada cells1, ada neutron-fir, kemudian ada terminal akson atau ujung-ujung dari akson. Oke, baik. Kita bicarakan fungsi dari bagian-bagian neuron ini satu persatu. Ya. Yang pertama dendrit. Dendrit ini dia berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls ke sel body. Dendrit ini yang pertama kali menerima impuls ya. Kemudian dia melanjutkan impuls ke sel body atau soma. Kemudian sel body tentunya dia menerima impuls dari dendrit dan mentransmisikan ke akson. Selain itu, pada sel body juga dilakukan sintesis dari neurotransmitter. Oke, kemudian nukleus. Apa fungsi dari nukleus? Secara umum, nukleus berfungsi untuk meregulasi seluruh aktivitas dari sel. Karena ini adalah sel neuron, berarti nukleus ini berfungsi untuk meregulasi seluruh aktivitas neuron. Kemudian akson atau neurit, ingat bahwa akson ini hanya satu untuk tiap neuron, di mana akson ini berfungsi untuk mentransmisikan impuls dari sel body ke neuron yang lain atau ke jaringan yang lain. Akson ini bertugas untuk mentransmisikan impuls dari sel body ke neuron yang lain atau bisa juga ke jaringan yang lain. Ke neuron yang lain disebut sinap, kemudian ke jaringan yang lain, salah satu contohnya adalah neuromuscular junction atau hubungan antara sel saraf dan sel otot ya. Kemudian myelin sheath. Myelin sheath ini beserta dengan neutron-fir ini bertugas untuk saltatory conduction, yakni mempercepat transmisi impuls. Impulsnya yang mestinya berjalan seperti biasa, ini kalau ada myelin sheath juga neutron-fir, ini dia berjalan secara meloncat-loncat ya. Jadi jalannya impuls lebih cepat. Baik, kemudian cells1. Cells1 ini memberikan nutrisi pada akson ya. Jadi cells1 ini merupakan bagian dari neuron yang memberikan nutrisi. Nutrisi internal neuron itu diperoleh dari cells1. Ya, ini penting untuk regenerasi akson. Kemudian neutron-fir sudah kita bahas tadi, dia bersama-sama dengan selubung myelin, dia berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls. Kemudian sinap. Sinap adalah hubungan antara ujung akson ya dengan dendrit neuron yang lain. Hubungan antara ujung akson dan dendrit neuron yang lain. Oke, nah pada ujung akson itu terdapat bulbus akson, di mana bulbus akson ini nanti bertugas untuk melepaskan neurotransmitter secara apa? Sudah kita bahas kemarin, secara exositosis. Oke. Berikutnya adalah neuroglia. Diingat tadi nutrisi dari sel saraf yang internal itu yang bertugas adalah cells1 ya. Berikut ini adalah sel glia. Sel glia ini disebut juga sebagai glia sel gitu ya, atau kadang-kadang disebut juga sebagai glia. Ini berarti menunjukkan sel glia ya. Sel glia ini merupakan non-neuron cell. Ingat ya, non-neuron cell. Sel pada jaringan saraf tetapi bukan sel saraf ya. Tadi kita sudah bahas jaringan saraf disusun oleh dua macam sel, satu neuron, dua sel glia ya. Nah, pada otak manusia itu secara fisiologis jumlah sel glia sama dengan jumlah neuron, di mana bentuknya ini seperti spider. Spider itu apa? Laba-laba ya. Kemudian atau mirip dengan oktopus atau gurita. Tapi bedanya karena neuroglia ini adalah non-neuron cell, karena itu pada neuroglia tentunya tidak ditemukan adanya akson.
Kemudian neuroglia ini memiliki kemampuan untuk mengalami pembelahan sel dengan bertambahnya usia. Tujuannya apa? Untuk bisa mengimbangi jumlah sel saraf ya, agar jumlah sel glia sama dengan jumlah sel saraf ya. Jadi karena begitu pentingnya sel saraf ini, maka tiap satu sel saraf itu dilayani oleh satu sel glia. Oke. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi dari sel-sel glia. Yang pertama, fungsinya adalah mempertahankan homeostasis dari neuron. Yang kedua adalah proteksi neuron di dalam otak. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab untuk menjaga neuron sesuai dengan agar terletak pada lokasi yang sesuai, gitu ya. Kemudian suplai oksigen dan nutrien untuk sel-sel neuron. Nah, ini fungsi utamanya ya. Kemudian yang kedua adalah menyediakan insulasi untuk menghentikan stop circuit dengan neuron yang lain ya, mencegah adanya koslet ya atau hubungan pendek antara satu neuron dengan neuron yang lain ya. Kemudian menjaga neuron dari serangan patogen. Apa itu patogen? Patogen ini adalah bahan gitu ya yang bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh ya, patogen ya, atau jejas yang merusak di patogen ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa neuroglia ini juga berperan pada proses neurotransmisi, tetapi mekanismenya masih dipertanyakan bagaimana perannya, ya. Oke, fungsi yang utama adalah ini mempertahankan homeostasis, melindungi neuron, kemudian menjaga neuron agar tetap berada di tempat yang sesuai, kemudian mensuplai oksigen dan nutrien, kemudian menjaga insulasi untuk menghentikan short circuit dengan neuron yang lain, kemudian menjaga neuron dari serangan patogen. Baik, ini gambaran dari sel glia. Coba diperhatikan, ada oligodendrosit, ada mikroglia, kemudian ada ependymal cell, kemudian ada astrosit. Juga di sini dituliskan ada Schwann cell. Mestinya dia tidak termasuk ya, tapi karena Schwann cell ini dia terletak pada neuron, karena itu dan dia bertugas memberikan nutrisi seperti halnya sel glia, karena itu digambarkan di sini ada sel Schwann ya. Jadi sel-sel ini adalah sel-sel yang bertugas untuk memberikan nutrisi pada sel saraf atau sel neuron. Apa saja? Oligodendrosit, mikroglia, ependymal cell, astrosit, kemudian juga Schwann cell. Oke. Berikut ini adalah tentang sinap. Apa itu sinap? Sinap adalah hubungan antara sel saraf dengan sel saraf yang lain, di mana sinap itu bentuknya ada dua. Yang pertama adalah sinap kimia atau chemical, dan yang kedua adalah sinap elektrik. Sinap kimia, sebagian besar sinap itu dalam bentuk sinap kimia ya. Sinap kimia ini sel saraf dihubungkan dengan sel saraf yang lain dengan bahan kimia yang dikeluarkan oleh sel saraf yang pertama. Bahan kimia ini disebut sebagai neurotransmitter. Oke, sementara sinap yang lain yaitu sinap elektrik, itu sel saraf dengan sel saraf yang lain dapat berhubungan melalui gap junction. Ya, melalui gap junction. Ya, jadi kalau pada sinap, ya nanti ada gambar, kita lihat gambar aja di slide yang ini. Nah, ini gambaran dari sinap kimia ya. Yang sebelah kiri ini sinap kimia dalam keadaan istirahat, tidak ada rangsangan. Sementara yang sebelah kanan ini sinap kimia pada saat ada rangsangan. Coba diperhatikan pada saat stationary. Jadi vesikel neurotransmitter berada pada paket-paket vesikelnya belum keluar ya, tetap berada pada paket-paket vesikel.
Kemudian ini reseptor dan enzim yang siap menerima neurotransmitter juga berada dalam kondisi istirahat, ya. Nah, kemudian apabila ada rangsangan seperti yang kita bahas pada pekan sebelumnya, maka rangsangan ini akan diteruskan ke semua arah, termasuk diantaranya ke bagian ujung-ujung dari sel saraf yang menyebabkan vesikel yang berisi neurotransmitter ini membrannya bergabung dengan membran sel saraf. Kalau sudah bergabung, terjadi gesekan membran, maka membrannya sobek, neurotransmitternya ini akan keluar pada daerah, kalau kemarin dengan sel saraf neuromuscular junction, ya. Kalau ini pada daerah sinap, ya. Nah, setelah keluar, neurotransmitter ini hanya bisa bekerja pada sel saraf berikutnya apabila neurotransmitter ini ditangkap oleh reseptor. Ya, setelah ditangkap oleh reseptor, baru kemudian neurotransmitter ini bisa melanjutkan aksi potensial pada sel saraf berikutnya. Oke. Nah, kalau ini gambaran dari sel sinap kimia sekaligus sinap elektrik, ya. Ini sinap kimia, coba dilihat. Jadi sel saraf dengan sel saraf yang lain itu dihubungkan oleh bahan kimia, yaitu neurotransmitter, ya. Ini neurotransmitter, dia ditangkap oleh reseptornya pada saluran-saluran pada saluran-saluran atau channel-channel, ya. Ini biasanya di sini pada daerah possinap ini ada saluran-saluran natrium, gitu ya, saluran-saluran kalium, ya. Kalau yang sebelah kanan ini adalah sinap elektrik. Sinap elektrik itu apa maksudnya? Sel saraf dengan sel saraf yang lain itu dihubungkan oleh gap junction, ya. Jadi yang ditransmisikan ke sel saraf yang lain ini adalah langsung dalam berupa aksi potensial. Kalau electrical synapse yang dilanjutkan, yang dihantarkan ini adalah langsung aksi potensial. Kalau yang kimia tidak langsung aksi potensial yang dihantarkan, tetapi melalui bahan kimia neurotransmitter. Oke. Nah, ini gambaran apa? Ini adalah gambaran sinap yang bermacam-macam. Kira-kira ini sinap apa ya? Kira-kira sinap apa kira-kira? Nah, coba dilihat apanya. Nih, dilihat gambar nih. Nih, ini apa nih? Ini vesikel yang berisi neurotransmitter. Karena ini vesikel yang berisi neurotransmitter, berarti antara sel saraf yang satu atau presinap dengan sel saraf yang lain atau postsinap ini dihubungkan oleh bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Ya, ini adalah sinap-sinap kimia, ya. Ini sinap 1, ya, sinap 2, kemudian ini sinap 3, kemudian ini sinap 4. Ini sinap 4, ya. Dilihat, ini neurotransmitter, bagian sel saraf yang mengeluarkan neurotransmitter itu kita sebut sebagai presinap, kemudian bagian sel saraf yang menerima neurotransmitter atau dipengaruhi oleh neurotransmitter itu disebut sebagai postsinap. Oke. Ini presinap, ini postsinap, ya. Ini presinap, ini postsinap. Ini presinap, ini postsinap. Ya, presinap, postsinap. Bagian sel saraf yang mengeluarkan neurotransmitter disebut presinap, sel saraf yang menerima neurotransmitter disebut postsinap. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembagian sistem saraf, ya. Pada dasarnya sistem saraf dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah central nervous system, sistem saraf pusat, dan peripheral nervous system atau sistem saraf perifer. Nah, ini salah singkatannya, ya. Nanti diganti, ya, PNS bukan CNS, ya. Yang pertama CNS, yang kedua adalah PNS. Nah, baik. Ini gambaran sederhana dari pembagian sistem saraf, ya. Ini sistem saraf pusat atau central nervous system yang disusun oleh brain berlanjut ke spinal cord.
brain and spinal cord atau medula spinalis. Dan yang kedua adalah sistem saraf perifer, ya. Sistem saraf perifer. Sistem saraf perifer ini yang bagian bawah-bawah, ya. Oke. Ini gambarannya sistem saraf perifer, ada yang dari medula spinalis, ya. Ada cervical, ada thoracal, ada lumbar, dan ada sakral. Oke, baik. Ini gambaran dari sistem saraf pusat. Ya, sistem saraf dibagi menjadi dua, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Ini gambaran sistem saraf pusat, ya, yang disusun oleh otak dan medula spinalis atau spinal cord, di mana otak ini dibagi menjadi beberapa lobus. Ada berapa? Coba dilihat, ada 4. Lobus frontal yang paling depan, kemudian lobus parietal di belakangnya lobus frontal, kemudian lobus occipital paling belakang, dan samping bawah adalah lobus temporal, ya. Kemudian di antara lobus frontal dan lobus parietal ini ada primary motor cortex, juga ada somatosensory cortex, ya. Oke. Nah, yang bawah ini adalah gambaran dari peripheral nervous system. Peripheral nervous system ini ada yang keluar dari spinal cord, ya, sarafnya. Kemudian sarafnya ada yang keluar dari spinal cord, kemudian ada juga yang keluar dari otak, ya, sarafnya. Karena itu yang keluar dari otak disebut sebagai nervus cranialis, yang keluar dari spinal cord disebut sebagai saraf spinalis, ya. Ada 31 pasang saraf spinalis, ada 12 pasang saraf cranialis, ya. Nah, ini coba diamati, ya. Sistem saraf perifer ini dibagi menjadi dua, autonomik dan somatik. Oke, yang autonomik sendiri dibagi simpatis dan parasimpatis, ya. Di gambaran sama, hanya saja saya buat horizontal, ya. Ini sistem saraf pusat, kemudian ini sistem saraf perifer. Oke, nah ini pembagian sistem saraf secara garis besar, ya. Sistem saraf dibagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua, saraf sensoris dan saraf motoris. Saraf sensoris membawa impuls dari perifer ke otak, membawa impuls dari perifer ke sistem saraf pusat, membawa impuls dari perifer ke pusat, sama saja, ya. Sebaliknya kalau saraf motoris itu membawa impuls dari mana aja? Dari central nervous system, atau dari otak, atau dari sistem saraf pusat menuju ke perifer. Ya, ini kebetulan perifernya yang dituliskan adalah otak dan kelenjar. Nah, neuron motorik ini dibagi menjadi dua lagi, ya. Neuron motorik ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah somatic nervous system dan autonomic nervous system. Apa bedanya? Kalau somatic nervous system dia melayani organ-organ yang bekerja secara voluntary. Kemudian kalau yang autonomik melayani organ-organ yang bekerja secara involuntary, ya. Masih ingat voluntary bekerja secara sadar, artinya apa? Organ tersebut bekerja hanya bila ada rangsangan. Sebaliknya, kalau involuntary ini bekerja meskipun tanpa ada rangsangan. Yang autonomik ini dibagi menjadi dua, simpatis dan parasimpatis. Simpatis ini dia sifatnya dominan merangsang tetapi bisa menghambat. Sebaliknya parasimpatis dominan menghambat tetapi bisa merangsang. Ingat, simpatis, parasimpatis ini dia bekerja secara berlawanan tetapi beriringan. Artinya apa? Begitu saraf simpatis itu teraktivasi, beberapa saat kemudian harus diikuti oleh parasimpatis yang teraktivasi. Parasimpatis diikuti simpatis, diikuti parasimpatis lagi, simpatis lagi, parasimpatis lagi, dan seterusnya. Tidak boleh saraf simpatis itu memberikan efek yang terlalu lama. Tidak boleh juga parasimpatis itu memberikan efek yang terlalu lama, karena ini bisa membahayakan fungsi tubuh kita yang lain. Mengapa terjadi seperti ini? Nanti kita bicarakan di slide berikutnya. Oke. Nah,
Fungsi dari sistem saraf itu apa sih? Fungsi sistem saraf secara umum adalah yang pertama dia menerima rangsangan, yang kedua adalah memproses rangsangan, kemudian yang ketiga menginterpretasikan rangsangan, dan yang keempat adalah memberikan respon terhadap rangsangan. Jadi secara umum fungsi sistem saraf adalah satu, menerima dan mentransmisikan impuls. Yang kedua, memproses impuls. Yang ketiga, menginterpretasikan impuls. Dan yang keempat adalah memberikan respon terhadap impuls. Menerima impuls, memproses, menginterpretasikan, kemudian memberikan respon. Nah, kalau central nervous system sendiri, fungsinya apa? Yang pasti adalah namanya sistem saraf pusat, karena itu dia berfungsi untuk mengkoordinasi seluruh aktivitas tubuh, di mana central nervous system ini memiliki kemampuan untuk merespon dan beradaptasi terhadap adanya perubahan di dalam dan di luar tubuh manusia. Oke, baik, kita beranjak pada central nervous system ya. Central nervous system itu dibagi atau disusun oleh otak dan medulla spinalis, brain and spinal cord ya. Nah, sekarang kita belajar tentang brain atau otak. Nah, brain ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian dengan klasifikasi yang berbeda-beda ya. Kalau ini berdasarkan tempat atau lokasinya, itu otak dibagi menjadi 3 bagian. Otak depan atau forebrain, otak tengah atau midbrain, dan otak belakang atau hindbrain. Ya, otak depan atau forebrain itu seringkali dituliskan tersusun atas cerebrum atau otak besar, kemudian thalamus dan hipotalamus. Kemudian midbrain, otak tengah, ini dibentuk oleh tectum dan tegmentum. Kemudian hindbrain atau otak belakang, ini disusun oleh cerebellum, pons, dan medulla oblongata. Nah, seringkali bagian dari midbrain, kemudian pons, dan medulla, ini disebut sebagai brainstem. Ya, disebut sebagai brainstem atau batang otak ya. Jadi seringkali pons, medulla, kemudian midbrain ini disebut sebagai brainstem ya atau batang otak. Ini gambaran dari forebrain ya, otak depan, kemudian otak tengah dan otak belakang. Oke ya, gambarannya forebrain, kemudian midbrain, kemudian hindbrain. Coba dilihat forebrain terdiri dari cerebrum ya, kemudian thalamus dan hipotalamus. Thalamus ini nanti tempat untuk merilai rangsangan ya. Kemudian ini hipotalamus, coba ini thalamus, ini hipotalamus yang berlanjut dengan kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ya. Nah, kemudian ini adalah bagian midbrain ya, ini bagian dari midbrain. Kemudian ini bagian dari hindbrain. Hindbrain terdiri dari apa aja? Ada pons, medulla oblongata, juga cerebellum. Ada pons, medulla oblongata, juga cerebellum. Baik, kita pindah. Nah, ini pembagian otak berdasarkan lokasinya ya, forebrain, kemudian midbrain dan hindbrain. Ya, beserta fungsi-fungsinya silakan dibaca sendiri. Nanti tentang fungsi bagian dari otak kita akan belajar di slide berikutnya. Oke, berikutnya adalah cerebrum. Cerebrum ini seringkali disebut sebagai cerebral cortex atau cortex cerebri, di mana cerebrum ini merupakan bagian terbesar dari otak. Dan cerebrum ini, saya ulang ya, cerebrum merupakan bagian paling besar dari otak. Bagian otak yang terbesar adalah cerebrum, di mana cerebrum ini dihubungkan dengan higher brain function, fungsi-fungsi otak yang kelas tinggi. Di antaranya adalah berpikir, ya, touch, and memberikan respon, beraksi, ya. Nah, cerebrum ini dia dilindungi oleh cairan cerebrospinal.
cerebrum ini dia dikelilingi oleh cairan cerebrospinal. Kira-kira apa fungsi cairan cerebrospinal buat cerebrum? Kira-kira apa fungsi cairan cerebrospinal buat cerebrum? Yang pertama tentunya memberikan nutrisi pada otak. Mengapa dia berfungsi untuk memberikan nutrisi? Karena pada cairan cerebrospinal ini banyak sekali terkandung pembuluh-pembuluh darah yang membawa O2 dan nutrien. Oke. Fungsi berikutnya adalah melindungi otak dari guncangan, ya. Cerebrum ini bisa melindungi otak dari guncangan. Oke, jadi cerebrum dikelilingi oleh cairan cerebrospinal, di mana cairan cerebrospinal ini berfungsi untuk apa? Yang pertama, memberikan nutrisi pada otak. Mengapa? Karena pada cairan cerebrospinal kaya akan pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini dia bertugas untuk mengangkut oksigen dan nutrien. Selain itu, cairan cerebrospinal juga berfungsi untuk melindungi otak dari goncangan. Ya, nah bagian-bagian dari cerebrum ini bisa dibagi-bagi lagi, gitu ya. Salah satunya menggunakan klasifikasi dari Brodmann area. Bagaimana klasifikasi dari Brodmann area itu? Mari kita perhatikan pada gambar berikut ini. Ya. Nah, ini banyak sekali ya fungsi-fungsi dari cerebrum. Kalau mengikuti Brodmann area ini, mungkin adik-adik agak bingung ya. Jadi kita tidak usah dibaca semuanya, tetapi dibaca aja kotak-kotak yang ada ini, yang warna kuning ini ya. Jadi ada blok warna kuning ini ya. Ada blok warna kuning. Oke, contohnya. Yang pertama, coba kita lihat paling atas. Di sini yang pada sisi kiri, ini coba kita lihat ada primary somatosensory area. Primary somatosensory area. Dia diperankan oleh nomor berapa saja? Nomor 1, 2, 3. Ya, primary somatosensory contohnya dia diperankan oleh nomor Brodmann area nomor 1, 2, 3. Ya, kemudian primary yang tadi primary somatosensory ya. Primary somatosensory. Ya, ini nomor 1, 2, 3. Kemudian primary motor area ini nomor 4. Primary motor area ini nomor 4. Kemudian Broca speech area ini nomor 4445. Broca speech area khusus untuk speech atau bicara ya, nomor 44 dan 45. Kemudian yang terakhir primary auditory area. Primary auditory area. Ini adalah pada regio yang nomor 42. Primary auditory area ini pada regio nomor 42. Oke. Baik, kita masih berada pada cerebrum ya, di mana pada cerebrum itu banyak kerutan-kerutan ya, banyak kerutan-kerutan. Nah, ternyata kerutan-kerutan pada cerebrum ini memiliki fungsi agar otak ini lebih efisien. Mengapa? Karena adanya kerutan-kerutan ini maka bisa meningkatkan permukaan area pada otak. Ya, yang kedua meningkatkan jumlah dari neuron. Ya, kita bayangkan seandainya cerebrum itu tidak ada kerutan-kerutan, jadi kalau dibuka itu ya, jadi cerebrum itu yang bagian terbesar dari otak itu akan ukurannya menjadi besar sesuai dengan aslinya, sehingga ukuran otaknya juga besar, ukuran tengkoraknya akibatnya juga besar. Bisa dibayangkan kalau misalnya ukuran tengkorak kita lebih besar dari yang sekarang, wow, mengerikan ya, tidak lagi proporsional ya. Karena itu Allahu Akbar, otak kita, tempurung atau tengkorak kepala kita dibatasi ukurannya seperti ini, tetapi dengan otak yang meskipun ukurannya itu hanya tertentu ya, tidak terlalu besar, tapi dia
banyak mengandung neuron-neuron, ya. Kenapa? Karena banyaknya ini wrinkle atau kerutan-kerutan, ya. Nah, selain itu cerebrum ini juga karena adanya cekungan yang dalam, maka cerebrum bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah otak kanan dan yang kedua adalah otak kiri. Otak kanan ini berhubungan dengan kreativitas, otak kiri berhubungan dengan berpikir logik, ya. Nah, antara otak kanan dan otak kiri ini dihubungkan oleh struktur yang disebut sebagai corpus callosum. Nah, ini gambaran dari otak kanan dan otak kiri. Coba diamati. Otak kanan tadi sudah disebutkan dia bertugas untuk kreativitas, ya. Jadi contohnya adalah tentang kesadaran berseni, ya. Kemudian tentang kreativitas yang lain, tentang imajinasi atau berhayal, tentang intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu mata batin, ya, mata batin, ya. Kemudian insight ini wawasan. Kemudian holistic touch ini berpikir secara holistik atau berpikir secara menyeluruh atau berpikir secara komprehensif. Nah, berpikir bicara tentang berpikir secara komprehensif, nanti adik-adik tuh kalau misalnya sudah di profesi jadi ada beberapa stase profesi, ya. Setelah melewati stase profesi itu, adik-adik wajib mengikuti ujian profesi di setiap stase. Kalau misalnya ujian profesi itu sudah terlewati semua, sudah lulus semua, nah adik-adik baru bisa mengikuti ujian komprehensif. Ya, namanya ujian komprehensif, jadi ujian menyeluruh. Jadi beberapa stase-stase itu digabung menjadi satu, gitu ya. Nah, kemudian kesadaran tentang bermusik itu juga dilakukan oleh otak kanan. Kemudian memahami tentang bentuk-bentuk 3 dimensi. Kemudian ingat bahwa otak kanan itu dia melayani organ motorik sebelah kiri. Otak kanan itu melayani organ motorik sebelah kiri, ya, jadi fungsinya menyilang. Oke, berikutnya adalah otak kiri. Sudah dikatakan tadi otak kiri ini diberi tugas yang berhubungan dengan berpikir logik, ya. Apa saja? Yang pertama berpikir analisis, kemudian tentang berhubungan dengan bahasa language, kemudian berhubungan dengan suatu pemahaman sederhana, gitu ya. Seperti apa? Seperti belajar tentang sains, matematika, kemudian menulis, kemudian kemampuan berhitung atau mengenal angka, ya. Nah, berikutnya tadi dikatakan bahwa otak kanan itu dia mengatur aktivitas motorik dari tangan kiri, sebenarnya kalau otak kiri dia melayani aktivitas motorik dari bagian kanan tubuh, ya, dari bagian kanan tubuh. Oke, nah ini berdasarkan lobusnya, cerebrum bisa dibagi menjadi 4 lobus. Yang pertama frontal, paling depan, di belakang frontal ada parietal, kemudian paling belakang lagi adalah occipital, dan di samping bawah ini adalah lobus temporal. Frontal, parietal, occipital, dan temporal. Ini gambarannya, lobus frontal paling depan, di belakang lobus frontal ada lobus parietal, kemudian paling belakang lobus occipital, dan di samping bawah adalah lobus temporal. Oke, nah ini di antara lobus frontal, coba pada gambar ini saya mau konsen dua struktur yang terletak di antara lobus frontal dan lobus parietal. Ada dua struktur, yang pertama ini adalah primary motor cortex, dan yang kedua adalah sensory cortex. Namanya primary motor cortex berarti dia untuk movement, kemudian sensory motor cortex dia untuk sensasi. Baik, mari kita lihat fungsi dari masing-masing lobus ini. Yang pertama lobus frontalis, namanya lobus frontal karena itu dia terletak pada bagian depan, ya, paling depan. Nah, lobus frontal ini dia berhubungan dengan fungsi-fungsi eksekutif. Apa contohnya fungsi-fungsi eksekutif itu? Yang pertama adalah kognisi, ya, tapi yang higher level.
kemudian berpikir, kemudian merencanakan sesuatu, kemudian mengorganize dan menyelesaikan suatu problem, kemudian mengontrol emosi dan perilaku, kemudian bisa mengontrol personality atau kepribadian. Nah, kerusakan pada lobus frontalis ini bisa menyebabkan perubahan. Perubahan apa yang bisa berubah? Yang pertama adalah sexual habit. Sexual habit ini diantaranya adalah perilaku yang khusus ya. Kalau laki-laki itu perilakunya adalah maskulin, kalau wanita adalah feminin. Nah, kerusakan atau gangguan pada lobus frontal ini bisa berubah ya, mungkin laki-laki jadi feminin, kemudian wanita menjadi maskulin. Ya, kemudian juga akan terjadi gangguan sosialisasi, kemudian gangguan perhatian, ya, gak bisa belajar ya, gak konsen ya. Kemudian orang-orang yang mengalami kerusakan pada lobus frontalis ini suka sekali melakukan tindakan-tindakan yang beresiko tinggi. Ya, orang-orang yang mengalami kerusakan pada lobus frontal ini suka sekali melakukan aktivitas yang beresiko tinggi. Contohnya adalah kebut-kebutan di jalan. Nah, itu termasuk di antara kategori melakukan kegiatan yang beresiko tinggi. Oke, nah di antara lobus frontal dan parietal sudah kita bahas tadi, terdapat dua struktur. Yang pertama itu adalah korteks motor korteks dan yang kedua adalah sensori korteks. Nah, lobus yang kedua di belakang lobus frontal adalah lobus parietal. Dikatakan lobus parietal itu dia terletak middle dari brain, ya, di belakang lobus frontal. Nah, lobus parietal ini berhubungan dengan fungsi-fungsi apa saja. Yang pertama adalah fungsi persepsi. Kemudian yang kedua adalah memproses sensori taktil. Ya, ini fungsi yang utama ya. Jadi dia memproses informasi tentang taktil. Taktil itu apa? Sentuhan. Sentuhan itu bisa berupa tekanan, bisa berupa rabaan, bisa juga berupa pain. Ya, kemudian lobus parietal ini juga dihubungkan dengan fungsi-fungsi aritmetik berhitung ya, kemudian spelling atau mengeja. Nah, selain itu pada lobus parietal juga ditemukan adanya struktur somatosensori korteks. Namanya somatosensori korteks. Korteks ini dia berfungsi untuk memproses organ dari 5 macam indera yang kita punya. Indera apa aja? Yang pertama adalah indera penciuman gitu ya, indera pendengaran, kemudian indera penglihatan, kemudian indera perabaan, dan yang terakhir adalah indera pengecap ya. Jadi pada lobus parietal dia ini bertugas untuk memproses informasi dari impuls taktil atau sentuhan, di mana ini bisa berupa tekanan, rabaan atau pain. Ya, selain itu juga terdapat somatosensori korteks berhubungan dengan indera khusus. Ya, nanti kita belajar juga tentang indera khusus. Nah, berikutnya adalah lobus temporal. Lobus temporal ini dia terletak pada samping-samping bagian bawah. Ya, lobus temporal ini dia berfungsi untuk memori. Ya, dia berfungsi untuk memori. Mengapa berfungsi untuk memori? Karena pada lobus temporal itu bisa ditemukan adanya hipokampus. Ya, selain untuk memori, juga untuk pemahaman, untuk bahasa. Nah, kerusakan pada lobus temporal ini bisa menyebabkan gangguan atau problem pada memori, kemudian speech perception, juga kemampuan bahasa. Ya, jadi yang bisa rusak adalah memorinya, kemudian persepsi dari bicara ya, dan yang ketiga adalah kemampuan bahasa.
Oke, berikutnya adalah lobus occipital. Lobus occipital terletak di belakang lobus parietal ya, bagian belakang dari otak ya. Nah, lobus occipital ini dia fungsinya adalah yang berhubungan dengan visual ya, yang berhubungan dengan visual ya. Mengapa dia berfungsi yang berhubungan dengan visual? Karena pada lobus occipital ini terdapat primary visual cortex. Pada lobus occipital terdapat primary visual cortex, di mana cortex ini namanya primary visual karena itu dia bertugas menerima dan menginterpretasikan informasi dari retina ke mata. Oke. Nah, kerusakan pada lobus occipital ini tentunya akan mengganggu atau menyebabkan gangguan pada visual. Gangguan ini berupa apa aja? Yang pertama, kesulitan mengenali benda. Kesulitan mengenali benda. Contohnya, benda ini bentuknya kotak ya, apa segitiga ya, apa lingkaran ya. Kemudian benda ini benda apa ya? Nah, ya kalau terjadi kerusakan pada lobus occipital. Kemudian yang kedua, mengalami gangguan pada kemampuan mengidentifikasi warna. Ya, kemudian juga mengalami gangguan untuk mengenali kata-kata. Jadi kalau lobus occipitalnya terganggu, ini bisa mengalami gangguan kesulitan untuk mengenali benda, kemudian mengidentifikasi warna, kemudian juga mengenali kata-kata, ya, karena bisa jadi ada gangguan visual untuk membaca, ya, sehingga kesulitan untuk mengenali kata-kata. Baik, masih cerebrum. Pada cerebrum itu terdapat sebuah struktur yang kita sebut sebagai subcortical struktur atau nuklei, di mana struktur ini dia merupakan lokasi utama untuk sintesis asetilkolin. Ya, pada subcortical structure atau nuklei itu merupakan tempat utama gitu ya, sintesis dari asetilkolin. Nah, apabila terjadi kerusakan pada struktur ini, maka akan terjadi kehilangan neuron ya. Jadi kerusakan pada struktur ini bisa menyebabkan sebagian neuron hilang. Ini bisa menyebabkan terjadinya Alzheimer. Ya, bisa menyebabkan Alzheimer karena produksi atau sintesis asetilkolin ini berkurang ya. Nah, pada cerebrum ini juga bisa ditemukan adanya hipokampus dan amigdala. Ya, hipokampus dan amigdala ini berfungsi untuk pembentukan memori dan respon emosi. Ya, hipokampus fungsinya terutama untuk pembentukan memori. Kemudian amigdala ya, fungsinya terutama adalah mengatur emosi. Oke, berikutnya ini adalah cerebellum. Kalau tadi cerebrum itu disebut sebagai otak besar, merupakan bagian otak yang paling besar. Kalau ini adalah cerebellum, ini disebut juga sebagai otak kecil ya. Di mana lokasi dari cerebellum ini paling belakangnya ya. Nah, kemudian cerebrum ini dia bisa menerima informasi dari sistem keseimbangan. Cerebrum ini dia bisa menerima informasi dari sistem keseimbangan. Sistem keseimbangan di dalam tubuh kita terdiri dari atas apa aja? Yang pertama adalah telinga bagian dalam, kemudian ada saraf-saraf sensoris, kemudian ada auditory dan visual system. Kemudian ada auditory dan visual system. Nah, tentunya cerebellum ini dia terlibat pada koordinasi, pergerakan koordinasi, dan yang kedua adalah motor learning ya, belajar motorik ya. Jadi cerebellum ini dia terlibat pada koordinasi pergerakan, dan yang kedua adalah learning motorik.
Oke, nah cerebellum ini menyusun sekitar 10% dari total ukuran otak. Ya, cerebellum ini menyusun 10% dari total ukuran otak ya. Nah, kemudian jumlahnya itu lebih dari 50% dari total jumlah neuron yang terdapat pada seluruh bagian otak. Ya, jadi 50% neuron itu yang terdapat pada otak, sekitar 50% itu berada pada cerebellum ya. Nah, cerebellum ini seperti yang kita bahas sebelumnya, dia berhubungan dengan fungsi pergerakan motorik beserta kontrolnya ya. Untuk pergerakan motorik beserta dengan kontrolnya ya. Kemudian cerebellum ini juga berperan untuk membantu kontrol apa aja, postur tubuh, kemudian keseimbangan tubuh, dan koordinasi pada saat pergerakan volunteer. Oke, cerebellum ini juga penting. Cerebellum ini juga penting untuk melaksanakan fungsi kognitif, termasuk diantaranya adalah fungsi bicara. Ya, cerebellum berfungsi untuk fungsi kognitif yang tertentu, diantaranya adalah bicara. Baik, berikutnya adalah limbic system. Limbic system atau sistem limbik ini nanti dikenal sebagai pengatur emosi ya. Pengatur emosi sistem limbik ya. Sistem limbik ini dibagi menjadi 4 bagian: amigdala, hipokampus, limbik korteks, dan septal area. Amigdala, hipokampus, limbik korteks, dan septal area. Ya. Nah, struktur ini berkoneksi ya satu sama lain. Ya, diantaranya adalah limbik sistem dan hipotalamus. Kemudian talamus dan cerebral cortex. Nah, hipokampus disebutkan dia penting untuk proses memori dan belajar. Hipokampus dikatakan dia penting untuk proses memori dan belajar, sedangkan amigdala dia berfungsi untuk mengontrol emosi, atau seringkali disebutkan yang bertugas untuk mengontrol emosi ini adalah limbik system. Ya, kalau dikatakan amigdala saja boleh. Kemudian kalau limbik system aja boleh. Ya. Jadi kalau hipokampus dia penting untuk memori dan belajar, limbik system ini adalah untuk kontrol emosi. Baik, ini adalah gambaran, coba ini gambaran dari hipokampus yang berlanjut dengan amigdala. Ya, hipokampus yang berlanjut dengan amigdalanya gambarannya ya. Oke, baik, kita pindah ya. Nah, secara spesifik ya, amigdala ini fungsinya apa? Amigdala ini yang merupakan bagian dari limbic system, ini berhubungan dengan hal-hal yang pleasure. Pleasure ini sebenarnya menyenangkan ya, dan lawannya fear ini ketakutan ya. Nah, amigdala ini dia penting untuk membentuk dan menyimpan memori yang berhubungan dengan emosi. Amigdala ini dia penting untuk membentuk dan menyimpan memori yang berhubungan dengan emosi. Ya, kemudian hipokampus yang merupakan bagian dari limbic system. Hipokampus ini penting untuk pembentukan apa aja? Memori, kemudian termasuk diantaranya adalah spasial dan navigasi memori. Ya. Kemudian berikutnya adalah kerusakan pada hipokampus, tentunya dapat menyebabkan terjadinya anterograde amnesia ya. Karena hipokampus ini fungsinya dia untuk membentuk memori ya, khususnya adalah spasial dan navigasi memori, maka kerusakan pada hipokampus dapat menyebabkan amnesia anterograde.
Ya, kerusakan pada hipokampus dapat menyebabkan terjadinya amnesia anterograde. Oke, nih sama ya dengan yang sebelumnya. Jadi amigdala ini fungsinya adalah untuk mengontrol emosi, ya, untuk mengontrol emosi. Nah, kekurangan pada amigdala tentunya bisa menyebabkan kekurangan respon emosi atau lambat untuk melakukan respon emosional. Ya, jadi kalau tadi saya ulang sebentar ya, ini kerusakan pada hipokampus itu dapat menyebabkan gangguan memori, gangguan mengingat, yakni anterograde amnesia. Ya, kemudian kalau kerusakan pada amigdala ini bisa menyebabkan gangguan pada respon emosi ya, gangguan pada respon emosi. Oke, berikutnya adalah talamus. Talamus ini merupakan bagian dari forebrain ya, cerebrum, talamus dan hipotalamus. Di mana talamus ini seringkali dihubungkan dengan pembauan. Talamus ini seringkali dihubungkan dengan pembauan ya, bagian-bagian talamus. Ada talamus sendiri, ada hipotalamus, ada epitalamus, ada subtalamus ya. Di mana epitalamus ini mengandung pineal gland. Ya, kelenjar pineal yang berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin ya. Kelenjar pineal. Oke, ini bagian dari talamus, talamus, hipotalamus, ya, kemudian epitalamus dan subtalamus ya. Oke, ini gambaran dari talamus, seringkali disebut sebagai diencephalon ya, terdiri dari talamus, epitalamus, subtalamus dan hipotalamus. Ini gambarannya pada epitalamus itu terdapat pineal gland. Ini gambaran dari talamus atau diencephalon, talamus, hipotalamus, kemudian subtalamus dan epitalamus. Oke, nah kita masih pada talamus, belajar tentang talamus ya. Talamus ini disebut juga sebagai diencephalon. Dia terletak pada otak bagian atas. Talamus ini termasuk dia terletak pada otak bagian atas, di mana talamus ini berfungsi untuk memproses dan mentransmisikan impuls gitu ya, memproses dan mentransmisikan impuls-impuls sensori dan movement ya. Nah, talamus ini penting untuk relay station. Ya, kalau ada rangsangan, semua rangsangan itu direlay di talamus. Oke, membawa informasi atau impuls dari sensori informasi menuju ke korteks cerebri. Nah, korteks cerebri juga mengirimkan informasi ke talamus sendiri. Kemudian mengirimkan informasinya ini ke sistem-sistem yang lain ya. Jadi talamus itu ingat dia fungsinya adalah untuk relay ya. Pada saat relay itu dia berfungsi untuk memproses dan mentransmisikan impuls kemana, ke bagian cerebral cortex yang lain. Oke, nah relay informasi dan proses informasi ya, talamus itu di antara korteks cerebri dan periferal, kemudian pada spinal cord juga pada brain stem. Jadi fungsi relay baik pada cerebral cortex, kemudian pada peripheral cortex, kemudian pada medulla spinalis, juga pada
brainstem atau batang otak, itu semua rangsangan dirilai di talamus ya. Setelah itu kemudian diproses. Nah, talamus ini bisa menerima informasi visual. Talamus ini dia bisa berfungsi, bisa menerima informasi visual yang kemudian bisa diproses ke imun-imun yang important, yang penting atau tidak ya. Nah, cerebrum ini juga mengirimkan informasi ke talamus. Cerebrum juga mengirimkan informasi ke talamus ya. Cerebrum juga berinteraksi dengan basal nukleus ya. Kemudian juga terlibat dengan koneksi dari talamus. Cerebrum dia juga berhubungan dengan talamus, karena itu juga dia bisa mengirimkan informasi ke talamus. Nah, baik. Nah, setelah talamus ini bagian dari disebutkan dia bagian dari talamus tadi ya. Ada talamus, ada hipotalamus, ada subtalamus, dan ada tadi epitalamus ya. Coba kita lihat lagi bagian-bagian dari talamus ya. Ada talamus, ada subtalamus, ada hipotalamus, kemudian ada epitalamus ya. Baik, kita berlanjut kembali ke hipotalamus ya. Hipotalamus ini dia letaknya berdekatan dengan kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Hipotalamus ini menghubungkan beberapa organ atau bagian dari otak. Hipotalamus ini bertugas menghubungkan beberapa bagian dari otak ya. Nah, hipotalamus ini penting untuk fungsi-fungsi apa saja? Untuk mengontrol fungsi apa saja? Contohnya lapar ya, kemudian haus, kemudian emosi, kemudian mengatur temperatur tubuh, mengatur circadian rhythm ya. Kemudian hipotalamus ini letaknya berdekatan dengan kelenjar pituitari ya. Pituitari kalau misalnya dia sudah mensekresikan hormon, maka hormon ini bisa berperan untuk mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang lain. Hormon ini bisa berperan untuk mengontrol fungsi-fungsi tubuh yang lain ya. Jadi hipotalamus dia fungsinya untuk merespon terhadap rasa lapar, haus, kemudian emosi, kemudian berhubungan dengan temperatur tubuh atau circadian rhythm. Hipotalamus dia berkaitan dengan hipofisis, menghasilkan hormon. Hipofisis ini tentunya berperan pada kontrol sejumlah fungsi di dalam tubuh. Oke, kita berlanjut pada brainstem atau batang otak. Brainstem dibagi atau disusun atas midbrain, kemudian pons dan medulla oblongata. Midbrain, pons dan medulla oblongata. Ini gambaran dari brainstem ya. Tersusun atas midbrain, kemudian pons dan medulla oblongata. Oke. Midbrain merupakan bagian yang terkecil dari otak. Ya, midbrain ini merupakan bagian yang terkecil dari otak. Bagian yang terbesar dari otak adalah cerebrum atau cortex cerebri, yang disebut otak kecil cerebellum. Kemudian bagian terkecil dari otak itu adalah midbrain. Ya, midbrain ini fungsinya untuk relay ya, untuk informasi-informasi pendengaran dan penglihatan ya. Relay untuk informasi yang berhubungan dengan pendengaran dan penglihatan. Midbrain ini juga berfungsi untuk mengontrol beberapa fungsi ya, karena dia fungsinya untuk relay dari informasi pendengaran dan penglihatan. Tentunya dia juga fungsi untuk mengontrol visual dan auditori ya, sesuai dengan fungsinya untuk penglihatan dan untuk pendengaran ya. Nah, kemudian pada midbrain ini terdapat struktur
yakni red nucleus dan substansia nigra. Pada midbrain ini terdapat struktur yang disebut red nucleus dan substansia nigra, di mana red nucleus dan substansia nigra ini berfungsi untuk mengontrol pergerakan tubuh. Ya, red nucleus, substansia nigra fungsinya adalah untuk mengontrol pergerakan tubuh. Sebaliknya pada substansia nigra yang dark pigmented, ya, yang gelap, substansia nigra yang gelap ini mengandung neuron yang menghasilkan dopamin. Pada midbrain itu terdapat neuron yang berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi dopamin. Ya, nah, kalau misalnya terjadi degenerasi pada neuron di substansia nigra, tentunya dapat menyebabkan terjadinya gangguan Parkinson disease, ya, Parkinson disease, ya. Oke, saya ulang. Pada midbrain itu dia berfungsi untuk visual dan auditory, ya, mengatur fungsi visual dan auditory. Apabila red nucleus dan substansia nigra yang terdapat pada midbrain rusak, maka menyebabkan gangguan pada pergerakan tubuh. Oke, nah, darkly pigmented substansia nigra yang mengalami pengecatan yang gelap, pigmennya gelap, ya, substansia nigra yang memiliki pigmen yang gelap ini bisa menghasilkan dopamin. Substansia nigra yang berpigmen gelap ini bisa menghasilkan dopamin, ya, bisa menghasilkan dopamin. Dimana kalau misalnya terjadi degenerasi pada neuron yang terdapat pada substansia nigra, tentunya dapat menyebabkan terjadinya Parkinson disease. Oke, jadi pada midbrain itu terdapat struktur substansia nigra yang berperan untuk menghasilkan neurotransmitter dopamin. Kalau misalnya bagian ini rusak, maka bisa menyebabkan degenerasi pada neuron sehingga bisa menyebabkan terjadinya Parkinson disease, ya. Berikutnya adalah pons. Pons itu menghubungkan antara medula oblongata dengan cerebellum. Pons itu menghubungkan medula oblongata dengan cerebellum, ya. Pons ini melakukan beberapa fungsi, diantaranya adalah berperan pada fungsi otonomik, ya, berhubungan dengan beberapa fungsi otonomik. Salah satu contoh fungsi otonomik adalah rangsangan untuk bernafas dan mengontrol siklus tidur, ya, mengontrol siklus tidur, kemudian juga bernafas, ya, itu merupakan fungsi-fungsi otonomik, ya, pernapasan maupun mengontrol siklus tidur. Baik, berikutnya adalah medula oblongata. Medula oblongata ini penghubung antara otak dan spine, ya, atau medula spinalis. Medula oblongata ini penghubung antara otak dan medula spinalis. Fungsi dari medula oblongata itu adalah membantu regulasi. Fungsi dari medula oblongata itu adalah membantu regulasi di dalam tubuh kita. Regulasi apa saja? Temperatur tubuh, kemudian refleks pergerakan, ya, kemudian pusat respirasi itu juga terdapat pada medula oblongata. Kemudian kontrol vomiting atau untuk mengontrol muntah itu juga terdapat pada medula oblongata. Kemudian medula oblongata itu juga mengirimkan seluruh pesan, kemudian diambil oleh otak, ya. Jadi pada medula oblongata dia itu berfungsi untuk meregulasi temperatur tubuh, kemudian gerakan refleks,
kemudian respirasi, ya, pusat respirasi, kemudian medula oblongata ini bisa mengontrol vomiting, kemudian medula oblongata ini bisa mengirimkan impuls ke otak, ya, bisa mengirimkan impuls ke otak. Kemudian juga medula oblongata ini juga memiliki efek terjadi refleks pada blood pressure, kemudian pada kardiak, juga berupa sekresi dari kelenjar pencernaan, ya, sekresi dari ya, kelenjar pencernaan, ya. Baik. Kemudian bagian dari central nervous system yang kedua adalah spinal cord. Central nervous system dibagi menjadi atau disusun oleh dua struktur. Yang pertama adalah brain dan yang kedua adalah spinal cord, ya. Berikutnya ini adalah spinal cord. Spinal cord disebut juga sebagai medulla spinalis atau sumsum tulang belakang, ya. Spinal cord disebut juga medulla spinalis atau sumsum tulang belakang, di mana spinal cord ini tersusun atas dua bagian. Yang pertama adalah lapisan luar yang berwarna white dan yang kedua adalah lapisan dalam yang berwarna grey atau abu-abu, ya. Medulla spinalis tersusun atas dua bagian. Yang pertama adalah bagian luar ini berwarna putih dan yang kedua bagian dalam berwarna grey. Nah, fungsinya sumsum tulang belakang, namanya sumsum tulang belakang. Nah, karena itu dia berfungsi untuk melindungi spine atau tulang belakang, ya. Medulla spinalis atau sumsum tulang belakang dia berfungsi untuk melindungi dari spinanya atau tulang belakang. Fungsi dari medulla spinalis itu adalah pusat dari pergerakan refleks. Ingat, medulla spinalis merupakan pusat gerakan refleks. Medulla spinalis merupakan pusat gerakan refleks. Baik, ya. Saya ulang sedikit, ya. Spinal cord sama dengan medulla spinalis sama dengan sumsum tulang belakang, terdiri dari dua bagian. Bagian luar berwarna putih, bagian dalam berwarna grey atau abu-abu, di mana spinal cord atau sumsum tulang belakang ini dia bertugas untuk melindungi tulang belakang atau spine, ya. Medulla spinalis ini dia melindungi tulang belakang. Fungsi utama dari medulla spinalis ini adalah pusat pergerakan refleks. Fungsi utama dari medulla spinalis adalah pusat pergerakan refleks. Ini gambaran medulla spinalis, ya. Lapisan luarnya ini berwarna putih, ya, white matter. Kemudian bagian dalam ini berwarna grey atau abu-abu. Nah, ini gambaran dari pembagian dari sistem saraf tubuh kita, ya. Sistem saraf pusat, brain, kemudian medulla spinalis, ya, brain dan spinal cord. Brain dan spinal cord. Oke, brain dan spinal cord. Ini spinal cord. Oke, ini saraf-saraf yang keluar dari medulla spinalis, ini disebut sebagai saraf spinalis, terdiri dari saraf cervical, kemudian thoracal, lumbar, sakral, dan coccygeal. Kalau di total ini semuanya ada 31 pasang. Nah, ini gambaran yang sama. Nah, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang central nervous system atau sistem saraf pusat. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adik-adik nanti seandainya ada yang kurang difahami, bisa disampaikan lewat WA atau lewat email, atau juga pada saat kita berdiskusi di kelas online. Ya, oke. Adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ya. Oke, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan selamat.